Halo kawan-kawan semua, berjumpa kembali bersama Admin. Kali ini, Admin akan membawakan sebuah film baru yang baru rilis di awal tahun 2025. Bercerita tentang dua agen yang ditugaskan menjaga menara di kedua sisi jurang rahasia. Mereka harus melindungi dunia dari kejahatan misterius yang dikandungnya. Terikat oleh jarak, kedua agen ini harus tetap waspada terhadap musuh yang tak terlihat. Saat kejahatan muncul dari bawah, mereka harus bekerja sama agar selamat dari apa yang ada di dalamnya. Seiring waktu, hubungan mereka tumbuh. Dari sekadar rekan tugas menjadi sesuatu yang lebih dalam. Mereka mulai berbagi ketakutan, kelelahan, bahkan harapan. Namun, ada ancaman baru yang lebih mengerikan. Sebuah kekuatan jahat yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Mampukan mereka menghadapinya? Mari kita saksikan bersama. Lalu kita beralih ke Levi, di mana setelah parasutnya terbuka ia kini pingsan setelah parasutnya tersangkut di sebuah pohon. Dan dari atas Levi, kini terlihat sebuah serangga raksasa aneh mulai turun mendekatinya. Levi yang kemudian tersadar pun langsung menembaki makhluk itu. Tidak sampai di situ, ternyata cairan akar-akar itu kini merekat pada tubuh Levi yang membuatnya tidak bisa bangun, ditambah lagi dengan munculnya tulang-tulang yang lebih mirip cakar hendak mengoyak tubuhnya. Untung saja, Drasa yang mendengar suara tembakan Levi langsung menuju ke sana dan menolong Levi. Suasana di bawah sana ternyata sangat gelap dengan asap tebal yang selalu menyelimutinya. Dan tiba-tiba saja, ketika mereka berjalan menuju salah satu pinggir menara, beberapa makhluk Hollow berkuda menyerang mereka. Namun mengingat Levi dan Drasa bukan sniper biasa, akhirnya mereka pun dapat mengalahkan mereka. Dan setelah diamati, Levi dan Drasa menyimpulkan bahwa ternyata para makhluk Hollow itu menggunakan seragam tempur tahun 1940-an dan merupakan batalion pasukan berkuda yang hilang puluhan tahun yang lalu. Setelah melanjutkan kembali perjalanan, kini mereka melihat ternyata banyak sekali tengkorak manusia yang kini telah dipenuhi akar tumbuhan atau lebih tepatnya pohon dengan tubuh tengkorak manusia di dalamnya. Semakin jauh mereka berjalan, kini mereka memasuki sebuah gerbang kota kecil dengan bangunan dan rumah-rumah yang terlihat tua dan usang. Dilihat dari postur tanahnya, sepertinya tempat ini terkena gempa hebat dulunya. Lalu dengan cepat mereka pun memasuki sebuah tempat mirip gereja di depan mereka. Dan benar saja, di dalamnya kini mereka melihat sepertinya ada belasan jemaat mereka telah mati dengan tinggal tulang belulangnya saja yang dipenuhi sarang laba-laba. Setelah Levi memeriksanya ternyata mereka mati karena racun sianida yang kemungkinan karena mereka bunuh diri. Dan ketika mereka sedang mengamati lebih jauh, tiba-tiba saja puluhan laba-laba raksasa dengan badan berkepala tengkorak menyerang mereka. Belum selesai mereka bertarung dengan para laba-laba itu, kini beberapa makhluk Hollow pun mendobrak masuk dari pintu dan menyerang mereka. Merasa terdesak, Drasa pun menghancurkan dinding tembok gereja itu dan mereka pun keluar dari sana. Lalu mereka pun melihat salah satu tembok pinggir jurang itu dengan sebuah pintu besi di sana. Setelah itu mereka pun masuk ke sana.
Dan setelah menelusuri lebih jauh mereka pun masuk ke sebuah ruangan yang mirip dengan sebuah tempat praktik uji coba atau laboratorium yang berdebu dan telah lama ditinggalkan. Setelah memeriksa keadaan di sana, mereka menemukan beberapa tengkorak dengan tumbuhan yang sepertinya tumbuh dari dalam tubuh mereka. Levi juga menemukan sebuah kerangka manusia memegang sebuah video sedangkan Drasa menemukan generator cadangan yang masih aktif dan bisa digunakan. Penasaran dengan video yang Levi temukan lalu mereka pun menonton video itu yang ternyata menceritakan penyebab semua itu terjadi. Dimulai dengan kemunculan seorang wanita di tanggal 3 Juli tahun 1946. Ia mengatakan bahwa di tempat itu dibentuk koalisi rahasia negara-negara timur dan barat. Mereka di sana mengembangkan rudal biokimia penghancur. Namun sayang beberapa hari kemudian, sebuah gempa besar melanda tempat itu dan membuat bocor racun biokimia yang sedang dikembangkan. DNA manusia, tumbuhan dan hewan bahkan serangga menjadi bercampur. Lalu dalam waktu 5 hari, mereka mulai bermutasi dan setelah itu semua inilah yang terjadi. Setelah mengetahui semua ini, lalu Levi juga menemukan sebuah perangkat komputer. Dan setelah menyalakannya kini mereka tahu bahwa pihak yang menyewa mereka bukanlah militer melainkan sebuah organisasi bernama Dark Lake. Sebuah organisasi yang bertugas untuk membuat prajurit super dengan mengumpulkan DNA dengan menggunakan pesawat tanpa awak yang mereka lihat beberapa bulan sebelumnya. Mereka tidak menutup tempat ini malah membuatnya menjadi bahan uji coba mereka. Selain itu, di arsip mereka Levi juga menemukan sebuah program yang bernama protokol anjing yang akan aktif secara otomatis sebagai upaya terakhir untuk menghancurkan tempat itu jika pemaparan radiasi sampai ke jurang menara. Mengetahui hal ini mereka berdua pun berencana untuk mengakhiri semua ini. Setelah itu mereka pun keluar dari sana dengan waspada mengingat perlengkapan senjata yang ditaruh Drasa di depan pintu kini telah lenyap. Benar saja. Baru beberapa langkah mereka berjalan, kini Drasa terkena umpan mereka dan kakinya terseret oleh mereka. Drasa yang mencoba melepaskan ikatan kakinya gagal setelah ia pingsan karena menghantam tunggak pohon di depannya dan kemudian dibawa kabur. Sementara Levi yang mencoba mengejarnya kini kehilangan jejaknya dan menemukan tempat reaktor kimia yang bocor itu berada. Di tempat lain, Drasa yang dibawa kini tersadar dari pingsannya dengan kedua tangan kini telah terikat dan tergantung di sebuah ruangan. Sementara di depannya seorang makhluk Hollow dengan wajah mirip manusia dan berbadan pohon mendekatinya dan memandanginya. Drasa yang putus asa dan marah pun akhirnya bisa membebaskan dirinya dan bertarung dengan makhluk itu. Dan di saat Drasa terdesak, Levi pun datang menembak makhluk itu dan melumpuhkannya. Namun Levi kaget ketika melihat nama pada seragam makhluk itu yang merupakan penjaga pertama Menara Barat yang sekarang ia jaga. Setelah itu mereka pun meninggalkan tempat itu untuk menuju jalan keluar dari sana. Namun siapa sangka, mereka malah menemukan rudal biokimia yang bocor tersebut dengan puluhan bahkan ratusan orang di bawahnya yang kini masih hidup dan sudah bermutasi dan menghadang satu-satunya jalan mereka. Melihat kondisi mereka yang sepertinya sedang tertidur, Drasa dan Levi pun pelan-pelan berjalan menerobos mereka dengan hati-hati, hingga hampir sampai di ujung jalan itu tanpa sengaja Drasa menginjak salah satu dari mereka yang membuatnya kaget dan membangunkan mereka. Akhirnya mereka pun terbangun dan mengejar Drasa dan Levi. Untung saja Drasa menembakkan tembakan granatnya yang membuat mereka meledak dan membakar mereka. Setelah mereka kembali ke atas, mereka kini melihat sebuah garasi mobil peninggalan masa lalu orang-orang itu dan menemukan sebuah mobil Jeep derek yang masih bisa digunakan. Dalam perjalanannya kembali mencari tali yang putus dari Menara Timur, mereka juga melihat rudal penghancur anjing liar di sana yang siap aktif kapan saja. Tak berapa lama, mereka pun menemukan tali itu dan langsung menuju tembok menara. Dengan menggunakan tali itu mereka pun mulai menaiki tebing itu dengan menggunakan jeep penderek yang bisa memanjat tersebut sementara di belakang mereka para Hollow mulai berdatangan mengejar mereka. Levi? Dalam separuh perjalanan menuju puncak tebing, para Hollow yang mengejar pun semakin banyak. Drasa dan Levi pun bahu-membahu menjatuhkan mereka. Lalu di sepertiga jalan mereka pun membakar mereka dengan menyiramkan bensin jeep itu ke arah mereka dan menjatuhkan jeep itu bersama para Hollow itu. Akhirnya tak berapa lama mereka pun tiba kembali di menara dengan selamat. Mereka juga berencana mengakhiri semua ini dan jika mereka tidak terinfeksi, mereka akan bertemu kembali. Keesokan harinya ketika waktu membuat laporan ke pusat,
Levi kembali ke Menara Barat dengan menggunakan pistol kait di Menara Timur. Dan ketika waktu laporan tiba, ternyata Melissa yang tempo hari merekrut Levi mengetahui bahwa seseorang telah mengaktifkan beberapa sistem di bawah sana. Namun karena Levi berbohong bukan pelakunya, Melissa pun meminta lebih membunuh Drasa karena kemungkinan hanya dia yang melakukannya mengingat di sana cuma ada mereka berdua dan Levi pun berpura-pura menyanggupinya. Namun ternyata Melissa mengetahui kebohongan Levi dan berencana membunuh mereka berdua. Sementara itu keesokan harinya, Levi dan Drasa seperti niat mereka mulai memasang bom di setiap pemancar penyelubung tempat itu. Dan tepat ketika mereka selesai melakukannya, sebuah helikopter dengan logo Blackleg dengan Melissa di dalamnya muncul dan mendarat di Menara Barat. Melihat ini Levi dan Drasa pun langsung berlari menjauh dari sana dan mencari radius yang aman buat mereka. Melissa yang mengetahui kini Levi dan Drasa tidak ada di posnya langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencarinya dengan menggunakan drone bersenjata. Beberapa drone pun akhirnya mengejar Levi dan Drasa yang sedang berlari menjauh mencari jarak aman serta langsung menembaki mereka. Walaupun para drone itu sempat membuat Levi dan Drasa kewalahan, namun akhirnya dengan keahlian mereka pun dapat menghancurkan drone-drone itu. Dan setelah menghancurkan mereka, lalu Levi dan Drasa pun mencari tempat mereka untuk menembak pemancar yang telah dipasangi bom sebelumnya. Sementara itu Melissa yang kini berada di Menara Barat menemukan tulisan-tulisan yang ditulis Levi dan yang lainnya yang membuatnya kaget. Tak berapa lama Levi pun mulai menembakkan senjatanya diikuti dengan Drasa yang membuat dua pemancar di Menara Timur dan Barat meledak membuat Melissa kaget dengan apa yang terjadi. Berikutnya, sistem paralel yang dipasang Levi dan Drasa pun akhirnya meledakkan semua pemancar penyelubung wilayah itu yang diikuti dengan sebuah lengkingan sirine menakutkan dari bawah jurang. Setelah Melissa sadar bahwa program anjing liar atau penghancuran lembah itu telah dimulai, ia bersama anak buahnya pun segera menaiki helikopter mereka untuk melarikan diri. Levi dan Drasa pun melakukan hal yang sama dengan berlari sejauh mungkin menjauhi tempat itu. Lalu beberapa detik kemudian, suara ledakan dahsyat pun terdengar dari bawah jurang dan ledakannya terus merambat dengan cepat ke tepi jurang di atasnya menghancurkan apa yang ada di bawah dan di sekitar tempat itu. Melissa dan helikopternya yang terlambat pergi pun kini terhempas kemudian menabrak tebing dan meledak. Sementara itu Levi yang berada di belahan barat ternyata masih terhempas gelombang ledakan itu dan membuatnya terlempar dan jatuh ke dalam sungai. Sedangkan Drasa yang berada di wilayah timur dan baik-baik saja pun meninggalkan tempat itu. 5 hari kemudian, setelah menyelesaikan masa rehabilitasi dirinya kalau ia tertular, Drasa pun menemukan sebuah surat yang ditulis Levi untuknya agar membacanya saat matahari terbenam. Dan setelah membuka surat itu, ternyata itu adalah puisi yang dijanjikan Levi untuk Drasa. Dan hal ini membuat Drasa menangis mengingat nasib Levi yang entah hidup atau mati. Lalu scene berpindah ke sebuah tempat di pinggir pantai di Prancis. Drasa yang kini telah membuka resto makanan pun tengah menyajikan makanan untuk para pelanggannya. Dan ketika ia berbalik, tak jauh dari sana, tampak di sebuah meja, Levi kini duduk di sana dengan memegang sebuah tulisan andalan masakan Drasa. Melihat Levi yang ternyata masih hidup Drasa pun sangat gembira dan akhirnya mereka pun hidup bersama selamanya. Tamat. Nah itulah alur film seru yang admin bawakan kali ini. Seru bukan? Semoga alur film yang admin bawakan kali ini bisa mengisi waktu luang Anda dan menghibur Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa di alur film berikutnya. Wassalam.